Halo, selamat datang kembali di bahasan kita. Hari ini kita mau coba mengupas lebih dalam pemikiran Brené Brown dari bukunya Dare to Lead. Kita pakai kutipan-kutipan kunci nih, fokusnya ke soal vulnerability atau kerentanan, terus keberanian sama kepemimpinan di tempat kerja. Misi kita buat Anda, ya nyaring intisari praktisnya lah, gimana sih caranya jadi pemimpin yang lebih berani? Oke, kita bedah langsung ya. Ide besarnya gini, kepemimpinan itu ternyata bukan soal jabatan atau titel, tapi lebih ke soal keberanian buat ya tampil apa adanya, dan bagian bagusnya ini tuh bisa dipelajari katanya. Saya tuh sering mikir, gimana sih caranya orang ngadepin rasa takut pas harus ngomong di depan orang penting gitu. Nah, Brown ini punya cerita menarik soal cerawah korporat pertamanya di depan para C-level. Wih, awalnya dia panik banget, mikir, waduh, ini petinggi semua gitu kan. Tapi terus ada yang ngingatin, simple aja, mereka tuh manusia biasa kok, sama aja. Dan pas dia lihat ada wajah-wajah yang dia kenal, wah itu langsung mengubah suasana buat dia. Audiensnya jadi terasa lebih, manusiawi aja. Nah, pengalaman itu langsung ngebongkar satu mitos gede ya. Anggapan kalau rentan itu sama dengan lemah. Padahal riset Brené Brown justru nunjukin sebaliknya. Eh, Anda itu nggak bisa berani kalau nggak mau rentan. Jadi ini bukan soal kelemahan, sama sekali bukan. Tapi soal keberanian buat muncul, buat kelihatan, ya walaupun kita nggak bisa ngontrol hasilnya gimana. Ingat nggak kutipan Russell Foot yang terkenal itu, soal orang di arena? Pujiannya kan bukan buat yang nonton atau kritik aja, tapi buat mereka yang beneran turun tangan, yang ada di arena, yang berani coba, ya walau mungkin jatuh bangun. Itu dia intinya. Betul-betul. Dan Brené Brown juga kasih catatan penting kan soal ini. Kalau kerentanan itu bukan berarti oversharing gitu ya. Bukan curhat berlebihan tanpa batas. Tepat. Jadi misalnya nih, cerita ketakutan terdalam kita ke investor, itu mungkin bukan kerentanan yang produktif ya. Bisa jadi malah cuman ya rasa takut atau niat terselubung buat cari aman. Jadi ada semacam kecerdasan emosionalnya juga ya. Milih kapan dan gimana. Banget. Ini soal berbagi dengan jujur, tapi tetap pakai batasan. Ada tujuannya. Dan ini nyambung banget ke fondasi utama supaya kerentanan itu bisa muncul dengan aman, yaitu kepercayaan. Ya kan? Tanpa rasa percaya, siapa yang mau ambil risiko buat jadi rentan? Susah lah. Nah, soal kepercayaan ini nih, saya suka banget analogi toples kelereng yang dia dapat dari anaknya. Ternyata kepercayaan itu dibangun bukan dari aksi-aksi heroik yang gede gitu ya, tapi justru dari momen-momen kecil yang konsisten. Iya, iya. Kayak nginget detail kecil soal orang lain, nepati janji sepale, atau sekedar hadir mendengarkan sungguh-sungguh. Setiap tindakan kecil itu kayak nambah satu kelereng ke toples kepercayaan. Ini ngubah cara pandang banget sih. Betul sekali. Justru yang kecil-kecil tapi konsisten itu dampaknya numpuk, kumulatif. Brown lalu ngasih kerangka kerja nih buat mendiagnosis kepercayaan. Pakai akronim BRAVING. B itu boundaries, batasan. R itu reliability, keandalan. A itu accountability, akuntabilitas. Terus V itu fault, maksudnya bisa jaga rahasia. I itu integrity, integritas. N itu non-judgment, tidak menghakimi. G itu generosity, kemurahan hati. Ini bukan cuma daftar checklist biasa ya, tapi alat buat kita ngeliat, di mana sih persisnya kepercayaan itu mungkin lagi goyah atau retak. Contohnya nih, fault tadi. Sekalinya kita bocorin rahasia orang, wah toples kelerengnya bisa langsung pecah itu. Susah banget ngisinya lagi. Atau reliability, konsisten nggak kita sama omongan kita? Itu penting banget. Oke, jadi ada fondasi kepercayaan pakai braving itu ya. Terus gimana kita secara aktif gitu melatih diri jadi pemimpin yang lebih berani. Brown kan nyebut ada 4 set keterampilan inti tuh. Ada rambling with vulnerability, bergumul dengan kerentanan, living into our values, hidup sesuai nilai, braving trust, memberanikan kepercayaan, sama learning to rise, belajar bangkit. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya bergumul dengan kerentanan itu di prakteknya? Biar nggak kelihatan lemah atau malah kehilangan wibawa gitu sebagai pemimpin. Pertanyaan bagus itu. Ya, balik lagi ke soal batasan tadi ya, dan juga soal milih momen yang pas, bersikap otentik, bukan malah jadi kayak ngeluh. Tapi yang nggak kalah krusial itu, keterampilan keempat, belajar bangkit.
Kenapa? Karena kalau Anda berani ambil resiko, ya kegagalan itu pasti ada lah. Nggak mungkin nggak. Proses bangkitnya ini ada 3 langkah. Reckoning itu pas kita jatuh, kita sadar dan rasain dulu emosinya. Terus Rumble, kita gali cerita apa sih yang kita bikin di kepala kita yang sering disebut Brown Safe SFD. Shitty First Draft. Narasu awal yang biasanya negatif tuh karena didorong rasa takut atau mau ngelindungin diri aja. Nah terakhir, Revolution. Kita tulis ulang cerita itu berdasarkan apa yang kita pelajari, terus ambil langkah baru. Intinya sih bangun ketahanan mental. Ada satu alat praktis lagi dari Brown yang menurut saya kena banget. Prinsip clear is kind, unclear is unkind. Jelas itu baik hati. Nggak jelas itu nggak baik hati. Iya. Itu bagus. Ini kayak membalik logika umum kan, yang mikir kalau ngindarin obrolan sulit itu lebih sopan atau baik. Padahal justru ketidakjelasan itu yang bikin sakit hati dan nggak adil buat orang lain, ya kan? Jadi berani hadapi ketidaknyamanan demi ngasih kejelasan. Itu baru bentuk kepedulian yang sejati. Dan ujung-ujungnya, semua ini tujuannya satu. Menciptakan budaya kerja di mana orang merasa aman secara psikologis. Maksudnya, yang merasa aman buat ngomong, buat kasih ide gila, buat ambil resiko interpersonal, atau bahkan buat ngaku salah tanpa takut bakal dipermaluin atau dihukum. Nah, tugas pemimpin itu ya menjaga ruang aman ini. Ini bukan berarti pemimpinnya jadi nggak pernah takut ya. Pemimpin pemberani itu justru akrab kok sama rasa takut. Tapi bedanya, mereka milih tetap bertindak walaupun ada rasa takut itu. Demi tujuan yang lebih besar. Ya cerita Kolonel Dede Hafil itu ya, yang berani nanya ke prajuritnya, apakah kalian merasa kesepian? Itu kan kata yang rentan banget ya. Iya. Bukan pakai istilah aman kayak kurang terhubung. Betul. Justru pertanyaan jujur itu yang akhirnya membuka dialog penting soal kondisi mental pasukannya. Ini contoh nyata banget sih, milih keberanian di atas kenyamanan demi melayani timnya. Oke, jadi kita udah coba kupas ya, gimana kerentanan itu jadi bahan bakar keberanian. Terus gimana kepercayaan dibangun lewat hal-hal kecil yang konsisten, dan keterampilan spesifik apa aja yang bisa Anda latih biar bisa memimpin dengan lebih berani. Semua dari intisari Dare to Lead. Mungkin satu pemikiran terakhir ya buat Anda renungkan. Brené Brown itu ngingetin kita. Kerentanan itu bukan cuma tempat lahirnya keberanian aja. Tapi juga tempat lahirnya kreativitas, inovasi, koneksi yang otentik, rasa memiliki, bahkan sukacita. Nah, pas kita pakai baju zirah buat ngelindungin diri dari rasa rentan itu, jangan-jangan kita malah tanpa sadar ngejauhin diri dari pengalaman-pengalaman yang justru ngasih makna paling dalam buat hidup dan kerjaan kita. Dalam juga ya. Coba deh direnungkan. Pertanyaan buat Anda bawa pulang nih. Apa ya, satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil hari ini buat jadi sedikit lebih berani? Sedikit lebih mau bersandar pada kerentanan itu, ya walaupun rasanya mungkin nggak nyaman banget.